Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Lihat kiri kanan ada yang belum kenal? Ya, siapa nama cucunya Bu Kasinum? Cucunya? Ya, siapa namanya itu? Oh, belum kenal cuma Anita. Ya. Siapa namanya Bu Kasinum? Cucu siapa namanya? Bu Kasinum, jenenge siapa? Kevin. Oh, Kevin, welcome Kevin. Coba, ya. Jadi harus keras ngomongnya ya. Geser tengah. Baik, kalau tinggal terjemahnya ya. Puji Tuhan. Amin. Siapa yang setuju kalau saya katakan ini, bahwa manusia itu hidup apa-apa ingin yang gampang. Ya. Bilang, manusia itu apa-apa hidupnya gampang. Betul sekali. Betul sekali. Nah, padahal hidup itu ada yang gampang atau tidak? Jawab, hidup itu ada yang gampang atau tidak? Tidak. Siapa bilang hidup itu gampang? Ayo. Loh, ayo yang jawab gampang, mikir baik-baik. Saya tanya lagi. Jujur ya, jujur. Hidup itu gampang atau susah? Susah. Loh, betul tidak? Ya. Kalau hidup itu gampang, nggak ada orang susah di dunia. Loh, betul gitu? Oke ya? Nggak punya uang itu masalah atau bukan? Betul? Yakin? Tidak. Nah, ayo. Mengapa saya berkata tidak punya uang itu bukan masalah? Dengar dulu. Kalau saudara berkata tidak punya uang itu masalah, artinya orang kaya nggak punya masalah. Tunggu dulu. Balik. Saudara berkata toh nggak punya uang masalah. Ayo jangan bolak-balik masalah. Lihat tadi tidak enak udah ya. Betul? Yang di rumah. Kalau ada orang berkata tidak punya uang itu masalah, berarti saudara berkata orang kaya nggak punya masalah karena banyak uangnya. Loh, salah atau betul? Betul. Hah? Orang kaya nggak punya masalah? Jawab gimana sih ini? Ya sudah. Terus gimana dong? Ayo mikir sekarang. Thank you, Antoni. Jadi Antoni di mana? Oh, di situ. Iya, oke ya. Coba sel. Karena kok belum nyambung dari sini. Oke, tadi saudara berkata orang tidak punya uang itu masalah. Ayo jawab, jangan sampai bolak-balik. Yang ketiga tadi saudara ngomong apa? Betul? Nah, kalau saudara berkata orang yang nggak punya uang itu masalah, saudara beranggapan orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Besar masalahnya. Itu. Kalau begitu, uang itu bukan masalahnya. Lu ya atau tidak? Nggak punya uang ya masalah. Banyak uang juga masalah. Berarti uang itu bukan masalah. Iya atau tidak? Lalu masalahnya itu di mana? Yaitu tadi kita mau hidupnya gampang. Justru kalau saudara ingin hidup gampang, justru itu masalahnya.
Ya. Kenapa orang yang ingin hidup gampang itu punya masalah? Ya maling, nggak kerja dapat duit. Ya. Loh, betul nggak? Enteng kok katanya mau ringan, ya nggak usah kerja dong. Loh, ya atau tidak? Ya sudah. Jangan ini lah. Jadi masalahnya itu bukan pada uang. Masalahnya pada hidup yang nggak mau diatur. Betul? Saya ulangi lagi. Jadi masalahnya itu karena hidup kita nggak mau diatur. Coba renungkan. Kalau orang Belanda berkata wet is wet, ya. Itu artinya apa? Harus mentaati, menuruti peraturan. Nah, bagi yang nggak bisa bahasa Belanda ada istilah bagus. Wet itu hukum, peraturan. Buat orang Belanda, peraturan itu ya peraturan, hukum itu ya hukum. Artinya harus ditaati, dituruti. Nah, antara manusia dengan binatang, nggak enak ini. Tapi kita belajar. Kenapa, Anita? Oh iya. Sekarang saya tanya, antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih menurut peraturan? Oh enggak enak sekali. Aduh, manusia. Binatang itu lebih nurut. Padahal binatang nggak bisa baca tulis. Kalau manusia berkata wet is wet, karena ada tulisan yang berupa wetnya itu. Dan binatang kan nggak punya tulisan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi mereka lebih nurut. Lihat, di Eropa bagian utara Khatulistiwa sudah masuk musim gugur. Sekarang lihat, nature alam ini lebih taat kepada peraturan Tuhan daripada manusia. So, ya tidak? Jadi hidup itu mudah, gampang kalau kita mau nurut peraturan. Ini jawabannya. Kalau semua kita hidup nurutin peraturan, tidak ada yang berat hidup ini. Amin. Jadi saya ulangi lagi, masalahnya bukan pada uang. Minta permainan ini. Terus saya bawa itu. Ada nggak? Cikin ada? Ada. Udah lanjut. Oke, lanjut ya. Kalau itu masalah hidupnya gimana? Masa lupa. Masalah hidup karena kita tidak menurutin peraturan. Itu saja. Alkitab, firman Tuhan itu peraturan yang Tuhan buat. Jadi kalau semua kita bisa hidup menuruti peraturan yang tertulis, yaitu Alkitab, hidup ini luar biasa. Musa adalah orang pertama di dunia, ya, yang menuliskan makanan, barang-barang apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itu Musa menuliskan. Antoni bisa dengar ya? Bisa? Nah, di peraturan Tuhan
lewat Musa itu luar biasa. Yang ini nggak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan. Nah, ini masalahnya. Yang Tuhan larang kita makan itu enak semua. Loh, betul tidak? Kenapa sih Tuhan kok nggak membuat yang dilarang itu nggak enak semua? Kan pasti kita nggak makan. Nah, jawabannya karena manusia itu rakus. Betul? Manusia itu Nah, jadi Tuhan minta kita nurut. Hari ini kita akan belajar. Hidup itu mudah, hidup itu ringan kalau mau nurut peraturannya. Kita buka Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Jadi mulai hari ini semua kita harus belajar nurut. Amin. Nah, nurut ini yang gak enak buat manusia. Betul atau salah? Terus saya tanya, nurut ini yang gak enak buat manusia. Oh, amin. Betul? Kenapa gak enak buat kita? Ya karena kita maunya berontak, maunya bebas, gak ada aturan. Lagi sekali binatang itu lebih tunduk dan nurut pada peraturan. Jadi istilah wet is wet, binatang itu 100%. Betul atau tidak? Manusia ini masih banyak nawar ini, nawar itu. Firman-Nya, jika baca aku ya semuanya. Ulangi, 1, 2, 3. Firman-Nya, jika aku sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanku. Nomor 1, nomor 2, melakukan apa yang benar di matanya. Nomor 3, dan memasang telingaku kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadaku penyakit manapun yang telah Tuhan timpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah Yahweh yang menyembuhkan aku. Ada 4 ini. Ya, bahasa Belandanya indien het aandachtig luister naar de stem van de Heer. Nomor 1, uw God, en doe wat recht is in zijn ogen. Nomor 3, en uw oor, baca gimana nih? Nee, tot zijn geboden. Yang keempat, en al zijn, bacanya inzettingen onderhouden. 4 hal ini yang harus kita lakukan. Saya tanya, 4 hal itu banyak atau sedikit? Coba, 4 hal itu banyak atau sedikit? Sedikit. Yang lain mana gak coba? 4 hal itu banyak atau sedikit? Sedikit, nggak sampai 5 kok. Ya kan? Nggak sampai 5, cuma 4 hal. Saudara bayangkan, kalau saudara dan saya betul-betul menuruti 4 hal ini, nggak banyak. Ya itulah 2 klubnya kita. Setuju? Setuju? Nggak cuma kokoh. Kalau cuma kokoh itu masih enteng. Apa yang berarti kokoh, yang berarti keras kepala, cuma berarti itu apa ya? Bahasa Belanda. Kokoh. Aja. Kokoh. Ada nggak? Aduh. Nggak bulat. Jadi mulai hari ini, siapa saja
yang menghadapi masalah apa saja dalam hidup, langsung hukum diri sendiri. Aku sedang tidak taat. Kenapa kok Karsinem? Nulis Kevin. Saya ulangi. Jadi mulai hari ini kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah apa saja, renungkan, langsung katakan kepada diri sendiri, pasti ada yang aku tidak nurut. Setuju ya? Nah, kenapa hukum ini harus kita pakai? Bahwa kalau kita ada masalah apa saja, kebanyakan atau sebagian besar penyebabnya karena kita tidak mau. Karena kalau kita tidak menggunakan hukum ini jahatnya manusia. Begitu kita kena masalah, langsung nyalakan orang lain. Kambing kita. Betul? Itu gara-gara kamu. Coba kamu nggak add saya seperti ini, aku nggak mungkin begitu. Betul? Ingat Adam ketika ditegur Tuhan, yang salah jelas dia kok. Nyalakan Ular, Hawa. Ngomongnya nggak enak loh. Bukan dia nggak ngomong Hawa, perempuan yang mau beli itu. Jaga kalimat itu. Enak aja ngomong perempuan, padahal istri yang bilang perempuan. Betul? Nah, rupanya sejak hari itu sampai hari ini itu model kita kan Adam semuanya. Begitu ada masalah kok menyalahkan orang lain. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, kita sharing. Ya sebenarnya memang cuma membaca, mendengarkan mungkin gampang dan memasang telinga sekali melakukan dan mengikuti segala ketetapan itu ya. Enggak berat ah. Maaf loh. Kalau ada di antara kita berkata dari 4 itu 2 yang paling berat. Maaf. Binatang kok nggak pernah ngomel itu? Loh, Aduh. kenapa dosen? Aduh, Gak bisa ngomong ya. luar biasa sudah. Aduh, maka itu kita harus sering-sering nginep di belajar dong. Belajar kebun binatang itu loh. Belajar. Iya. Kan kita sudah belajar dari mereka tuh yang di kebun binatang itu. Maaf. Karena mereka lebih nurut. Coba renungkan. Nggak bisa baca tulis. Berarti mereka nggak tahu hukum, nggak tahu peraturan yang tertulis. Tapi mereka nurut. Aduh, kita ini memang ampun. Kira-kira Tuhan ngurus kita itu pusing atau tidak? Saya masih ingat almarhum pendeta Jacob Noel, pernah dengar ya? Jangan ke Belanda kok. Dia pernah ngomong kepada saya gini, dia manggil saya Oke. Ternyata mengembalakan orang dengan mengembalakan orang hutan. Tahu orang hutan? Bukan chimpanzee, orang hutan. Up lagi. Baca apa? Orang hutan ya. Dengerin ya. Aku pernah ngomong begini. Ternyata mengembalakan orang hutan jauh lebih gampang daripada mengembalakan orang.
Kenapa? Dia bilang, kalau mengembalakan orang hutan cukup bawa 2 barang, tongkat dengan pisang. Ya, tongkat dengan pisang. Nurut sudah mereka semua, tapi mengembalakan orang, butuh apa? Saudara, itulah manusia. Ayo kita berubah mulai hari ini. Amin. Menuruti semua peraturan yang Tuhan sudah tulis. When is janjinya luar biasa, bahwa kalau saudara dan saya menuruti semua yang Dia tuliskan, hidup ini luar biasa. Amin. Hidup ini. Jadi mulai hari ini jangan pernah nyalakan siapa-siapa. Kalau ada apa-apa di hidup kita, ternyata kitanya yang apa? Bukan 12 tadi itu. Apa? Cek tadi itu. Itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Buah itu, aduh, itu manusia. Oke? Nah, kita baca satu ayat ini lagi. Mazmur 60 ayat 12. Kalau saudara dan saya hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, maka Papa itu hadir seperti ini. Mazmur 60 ayat 12. Ada dengan Tuhan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow. Amin. Dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan uang kita, bukan dengan kegagahan dan pengalaman kita. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, tapi dengan Tuhan. Kalau kita mau nurut, sedikit kita merenungkan tentang binatang. Siapa pernah melihat burung-burung? Kalau musim winter di utara sini, mereka migrasi ke selatan. Afrika. Ya, ke selatan kok. Cari yang panas. Saudara, itu terbang ribuan kilometer. Mereka hanya stop kira-kira 1-2 kali saja. Sepanjang jalan itu terbang itu, jarang kita melihat ada burung yang jatuh kecapean. Kita pijet ini. Pikir Andre asik pasti. Jenenge Andreas. Itu luar biasa. Oke, mereka pakai tong-tong enggak? Pakai tong-tong enggak? Enggak kesasar. Itu luar biasa. Saya tuh sampai hari ini belum ketemu jawabannya ya. Mungkin saya belum banyak baca tentang Pakai angin itu sayapnya kan. ya walaupun gitu. Pakai angin. Pakai magnet. Oke, ini. Saya lihat burung ya. Kalau pagi kan mereka terbang keluar, ya toh. Terus sore mereka balik. Nah, padahal pohon-pohon kan hampir sama semua bentuknya. Ngerti maksud saya? Kok mereka nggak kesasar? Lu pernah mikir nggak itu? Lu coba mikir sebentar ya.
Pokoknya sama semua. Kok tahu tuh rumahnya? Kalau kita perlu alamat, perlu nomor, perlu kode pos, baru kita bisa nyampe. Nah, burung ini kan loh, nggak ada burung salah rumah. Nggak ada burung seperti itu. Luar biasa. Nah, waktu mereka migrasi ke selatan cari yang panas, mereka itu bertelur di sana, toh. Betul nggak? Terus nunggu sampai netas. Itu saya mikir juga. Berarti waktu mereka balik kan bawa anak-anaknya. Coba, gitu loh. Lo lihat atau tidak? Kan bawa anak-anaknya. Ini luar biasa. Nggak kesasar tahu tempatnya. Siapa pernah kagum dengan penyu? Tapi bukan pura-pura penyu. Mereka itu bertelur, menetas. Mereka itu menetas di satu tempat. Begitu netas, mereka langsung kabur ke laut. Sampai mereka mau bertelur lagi, bisa balik ke tempat dia netas. Coba mikir, itu sudah berenang berapa ribu kilometer. Coba saudara, nggak tahu gimana cara Tuhan ciptakan mereka. Bayangkan kalau ada burung bandel, kura-kura bandel, nggak mau ngikuti balik terus nyasar ke sana, nyasar ke situ. Nggak ada binatang seperti itu. Lihat ikan salmon, lebih gila lagi loh ini. Lawan arus. Menetasnya di air tawar. Begitu netas mereka rame-rame berenang ke laut. Mati. Terus sekian tahun, sekian lama bertelur, telur bisa balik ke tempat dia dan melawan arus. Ya, lihat itu, ya naik loh. Wih, luar biasa. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang sering gagal, coba belajar dari binatang. Nggak enak ini ngomongnya, tapi harus begitu. Karena mereka lebih nurut daripada kita. Ini hebatnya mereka. Ada orang tahu-tahu ya? Oh, Tuti ya, Pak Tuti di sana. Oke? Nah, jadi dengan Tuhan, bukan dengan uang kita, method, ya, bukan dengan uang kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan apa yang kita punya, hanya dengan Tuhan, bukan yang lain. Hari-hari ini kita melihat manusia makin pintarnya luar biasa. Ya, maaf yang nggak ngikuti, tapi harus ngikuti. Apa orang Belanda bilang? Artificial Intelligence, AI yang disebut sekarang. Bahasa Belanda, orang Belanda bilang apa itu? Artificial Intelligence. Yang jadi kunstmatige intelligentie. Iya, buatan, ya, AI. Kunstmatige Intelligence. Iya. Bukan cuma itu. Jadi manusia bisa buat manusia lain mirip. Bukan cloning, bukan lain. Jadi itu, waduh, luar biasa manusia ini. Nah, banyak orang berkata, wah ini kalau manusia makin pintar itu makin gak perlu Tuhan. Buktikan aja. Kita akan buktikan ternyata manusia makin pandai, tapi suatu saat mereka akan terbentur dengan apa yang mereka buat sendiri. Betul tidak? Karena nggak ketemu. Yang hidup sesungguhnya itu nggak ada di teknologi itu. Jadi kalau ada orang tanya, wah ini manusia makin pintar loh, nanti mereka makin nggak butuh Tuhan. Tunggu saja. Nggak mungkin bisa. Contoh, nafas. Manusia memang bisa buat oksigen,
tapi kuat bayar. Kuat bayar nggak? Semurah-murahnya oksigen yang dibuat, tetap nggak akan sanggup bayar kita. Itu aja ketika banyak orang bilang kepada saya, oh makin hebat, makin hebat. Berarti satu hari manusia nggak butuh Tuhan. Saya bilang tunggu aja, nggak mungkin nggak butuh Tuhan, karena sumbernya. Maka itu dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tahu nggak arti perbuatan-perbuatan gagah perkasa? Tadi bacakan siapa? Filipus atau Joseph? Saya bacakan di terjemahan. Di situ ada. Coba lihat yang AYT, BIS, yang Mazmur 60 ayat 12 ini. Yang terjemahan ITB atau AYT? AYT. AYT, coba AYT ya. Bersama Allah kita akan melakukan kehebatan. Dia akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Ya, BIS. Turun lagi setelah. Bersama Allah kita akan gagah perkasa. Dialah yang mengalahkan musuh kita. Ada TSI atau yang lain? TSI-nya MLT. MILT. Ya. Bersama Allah kita akan melakukan keperkasaan. Keperkasaan. Oke. Dan dia akan menginjak-injak musuh-musuh kita. TSI saya bisa sih. Jadi hanya dengan Tuhan, tidak dengan apa-apa lain. Amin. Situ pakai terjemahan apa? Handbook? Ya, Tony bisa dibaca handbooknya. Samen met God zullen wij dappere daden doen, want Hij vernietigt onze vijand voor ons. Dapper. Dengan Tuhan. Yesaya 40. Dua ayat yang terakhir, ayat berapa itu ya? Yesaya 40 bagian terakhir itu ayat berapa? 31. Berapa? 31. Berarti mulai 30-nya. Yesaya 40 mulai 30. Lihat jangan sedih. Yesaya 40 ayat 30 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna jatuh tersandung. Yang gelingan berdan bakal muda and man. Sergio Ngemanas tapas striker. Orang muda, teruna bisa seperti itu, lelah jatuh tersandung. Tapi lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja bayi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Itu Tuhan. Bukan dengan kekuatan, dengan apa olahraga kita, dengan otot kita, dengan makanan kita, dengan uang kita, dengan kedudukan posisi, bukan. Hanya dengan Tuhan, menanti-nantikan Dia. Sampai di sini saya tanya lagi. Jadi sesungguhnya antara binatang dengan manusia, menurut fakta yang kita sudah lihat, siapa yang lebih bergantung kepada Tuhan? Binatang atau manusia? Binatang. Mereka lebih bergantung kepada Tuhan. Contoh ya, ini banyak yang gak percaya ini. Secara fisik, secara kepintaran, binatang atau manusia lebih kuat fisiknya, lebih pintar? Manusia. Secara pengetahuan. Tapi lihat binatang, musim ganti musim, bajunya tetap itu saja. Nah kita ini winter mesti ganti.
nanti somber ganti lagi, lenter ganti lagi. Loh, coba renungkan, binatang itu gak pernah aneh, bukan? Padahal secara kekuatan, kenapa? Secara kekuatan, loh, saya belajar dari mereka. Ya maaf ya, yang gak pernah hidup di negara 4 musim, aduh, udah lebih enak di Indonesia aja. Orang hidup hangat terus, 4 musim ganti semuanya. Nggak bisa. Kalau sudah musim winter begini, waduh. Apalagi di Belanda, orang di Belanda nggak berani hidup kalau winter begini nggak pakai sial. Oh, pakai sial aja sudah sering sakit. Nggak pakai lagi. Itu lagi. Nah, binatang itu nggak pernah ganti, itu heran sekali. Musim panas, hujan semuanya. Coba bayangkan ya, waktu musim hujan, terus induk burung yang sedang menyerami anaknya. Anaknya kan masih lemah, masih kecil, masih lemah. Nggak pakai payung, nggak pakai atap, bayangkan. Terus ini kok masih hidup ini anak-anak ini? Lo yang ketiga, lihat anak orang diselimuti pakai verwarming, pakai apa? Aduh, masih gila. Maka itu saudara, kita hidup itu membandingkan antara kita dengan mereka. Harusnya kita ini malu. Lo betul nggak? Kenapa harus malu pada mereka? Itu karena tak bisa baca tulis, nggak ada peraturan tertulis, tapi mereka nurut. Kita ini minta ampun. Maka itu kalau hari ini kita mau merubah sikap hidup kita menurut apa yang Tuhan katakan, hidup ini ringan dan hidup ini luar biasa. Amin. Nggak ada lesu, nggak ada lemah, nggak ada loyo, karena kita menanti-nantikan Tuhan. Berharap itu saja. Pasti kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Kita lihat ayat yang berikut. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami betul-betul mementaati apa yang Tuhan rindukan. Mazmur 1. Mazmur 1 ya. Ayat 2. Saya baca ayat 2 dulu baru nanti ayat 1. Mazmur 1 ayat 2. Salah ya. Mazmur ini keren kalimat. Baca 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya bukan haring, petang, makrel. Apa kesukaannya? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Mark and Seren, wet ya, sen. Jadi kesukaannya itu hukum-hukum Tuhan. Kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan, peraturan Tuhan, dan yang merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam, overpains ya bahasa sini, overpains, betul? Nah, saudara merenung itu dalam bahasa Ibrani, kalau di Indonesia kan itu memamabiak. Apa mobil? Bahasa Belandanya kayak sapi. Herkau. Memamabiak itu merenung. Setelah didengar, misalnya hari ini kita dengar firman, nanti malam mau tidur sudah rebah di tempat tidur, herkawan lagi. Mamabiak. Setelah ditelan, keluarkan lagi, kunyah lagi, telan lagi, kunyah lagi. Luar biasa. Maka firman itu jadi daging buat kita semua. Ya, ini saya beri contoh saja ya.
Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Lu serius, betul atau tidak? Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Gak berhenti, udah ulang. Loh, itu cara paling gampang mengerti firman ini. Jadi firman mama mertua diulang lagi. Oh ya, dia mau begini. Oh ya, dia mau begini. Oh iya, terus. Nah, kalau firman mama mertua kita apa? Herkawan ya, siang dan malam. Mantep. Mantap betul. Langsung hafal. Nah, masalahnya firman Tuhan gak kita renungkan siang dan malam. Dia untuk angin, betul. Ya, kenapa omongan tetangga lebih nyantol pada omongan Tuhan? Sama, karena direnungkan siang dan malam. Diulang lagi. Nah, jadi kalau hari ini kita mengambil keputusan, kesukaan kita bukan makan ini, makan itu, tapi hanya firman. Kalau firman itu makanan, firman itu obat, amin, firman itu vitamin. Oh, pokoknya firman itu segala-galanya. Terus kita lakukan dalam hidup. Luar biasa itu. Amin. Hidup ini akan alami perubahan. Kevin, kamu yang paling muda di antara kami semuanya. Ya, kebetulan kamu dengar firman ini. Ya, ini bekal hidupmu sampai umur 40, 60, 70. Betul ya? Kalau dari muda kita hanya menyukai firman Tuhan, percaya sampai tua hidup ini luar biasa. Kalau saya ingat, saya umur 14 tahun mulai mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, bayangkan dari umur 14 sampai sekarang hampir 70 umur saya, firman itu terus luar biasa. Jadi obat, jadi kekuatan yang hebat. Oke, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya di sini? Yang di rumah juga, nanti Terry operator saya bacakan. Ayo, ada yang mau tanya di sini? Ayo, ada yang mau tanya? Siapa? Ayo, silakan nulis yang di Zoom, Instagram, Facebook. Dia akan dibaca. Ada? Ada yang mau tanya? Ada? Enggak ada. Oke, lanjut. Kita lihat ayat yang lain. Mudah-mudahan ya, ini ayat yang terakhir. Enggak ya? Ini paling enak. Yohanes 15. Yohanes 15. Ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Wah, ini luar biasa. Hidup ini jadi ringan karena bersih pikiran kita, bersih hati kita. Kalau bersih itu kan enak. Ya betul? Siapa pernah punya mesin cuci, ternyata kalaknya banyak, itu kan jadi mangkat. Atau mesin kopi, ya lama nggak dibersihin jadi mangkat. Ya apa saja. Nah, jadi hidup yang tiap hari kita pakai, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, itu banyak kotoran gak dia masuk, saudara? Banyak gak? Kita dengar apa, kita melihat apa, kita mikir apa, kita merasa apa. Betul? Ini semuanya masuk ke hidup kita. Belum lagi makanan-makanan, minuman yang kita nggak tahu apa saja itu. Jadi tiap hari perlu ada yang bisa membersihkan hidup ini. Amin. Supaya nggak macet mesinnya. Tahu kata itu, supaya nggak macet mesinnya. Ini penting sekali. Maka itu kekuatan yang dari Tuhan itu selalu mengalir
waktu kita menanti-nantikan Dia. Dan itu semua karena firman. Ayo kita baca. Kamu ganti aku ya. 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih. Stop dulu ya. Kata bersih ini luar biasa. Rain bahasa Belanda. Bersih. Jadi gak ada yang mampet. Amin. Semuanya lancar. Semuanya normal. Bersih. Karena apa? Karena firman yang telah Yesus katakan kepadaku. Jadi bukan karena, maaf, jangan minum sabun supaya bersih. Jangan minum sabun supaya bersih. Makan firman. Pikiran bersih, hati bersih. Kalau hati bersih, pikiran bersih, mulutnya juga bersih. Betul? Kalau pikirannya kotor, hatinya kotor, mulutnya bercampur juga. Ketular. Apa? Ketular. Iya, karena semuanya kan dari hati. Iya. Terima kasih Tuhan, ternyata begitu sederhana, begitu simpel untuk membersihkan hidup. Betul? Nggak perlu ganti oli, nggak perlu pakai ini, pakai itu. Cukup dengan firman. Cukup dengan firman. Cintai firman. Lebih daripada apapun juga, saudara. Pagi-pagi bangun, jangan HP kemana, awas kamu begitu. Pagi-pagi bangun, cari firman, renungkan firman, makan firman itu, simpan firman itu. Terus kita memang biar pasti sehat hidup itu. Sudah praktekkan mulai malam ini. Malam ini sebelum tidur firman yang kita dengar sekarang, saudara buka lagi ayat-ayatnya di mana, saudara baca. Besok pagi bangun, ketemu firman lagi, terus begitu. Maka itu ini ringan. Asal nurut peraturan-peraturannya. Amin. Saudara beli barang apa saja, pasti ada buku petunjuknya kan? Ya, manual apa bahasa Belanda ya? Bahasa Belanda ya? Unready. Dibaca itu. Kalau kita punya barang nggak menuruti peraturannya, terus dipakai saja, jadi apa barang itu? Rusak. Betul nggak? Jadi rusak, nggak berguna apa-apa tidak. Nah, buku manual hidup kita adalah Alkitab. Amin. Saya ulangi, buku manual hidup kita adalah Alkitab. Ikuti peraturan, maka kita akan ringan hidup ini, akan lolos. Yakin ini terjadi di hidup kita semuanya? Amen. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hasilnya luar biasa, betul? Hebat sekali Tuhan itu. Kalau gitu hidup ini gampang nggak setelah kita dengar ini? Nah, asal nurut peraturan, wet is wet, taat. Nah, kalau lupa cari binatang, belajar berenang. Loh ya kan sudah, habis mereka lebih pintar dari kita, mereka lebih nurut dari kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.